Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Saat ini kubu 02 betul-betul tergopoh-gopoh ya. Sampai terkejang-kejang lah ya. Karena apa? Ya melihat dari gerakan kinerja tim-tim dari Ganjar Pranowo itu luar biasa di dalam membangun kepercayaan publik lewat kinerjanya selama 20 tahun ya di pemerintah, yakni 10 tahun anggota DPR Republik Indonesia dan 10 tahun Gubernur Jawa Tengah. Kita melihat bagaimana Ganjar Pranowo menjadi orang yang benar-benar bisa membangun kepercayaan publik dan bukan sekedar janji melainkan kerjanya yang sudah terbukti luar biasa dalam membuat undang-undang dan eksekusi undang-undang ya, sebagai dua posisi yang dia pernah jabat ya, saat anggota legislatif. Dan pemimpin provinsi yang membuat kubu 02 tidak punya pengalaman apapun di dalam publik ya. Juga masalah karakter ya, bersinergi dengan rakyat ya. Nah, sehingga kubu 02 betul-betul ketakutan sekali meskipun diketahui kan dia adalah banyak uang ya. Dan dia juga pembisnis, dia juga ketua partai politik ya. Artinya apa? Dengan melimpahnya uang sehingga tidak peduli sama rakyat kecil ya. Hal ini semakin hari semakin ditunjukkan oleh alam ya. Melihat begitu jelas dari wajah-wajah tim pemenangannya, begitu suram dan tidak punya terpancarkan kedamaian atau kebahagiaannya dari matanya, dari sorot matanya tim-tim itu semacam kayak mengandung kebohongan. Sedangkan Ganjar Pranowo adalah sosok yang sudah terlatih di dalam kursi legislatif, eksekutif, dan disapot langsung oleh Bapak Yudikatif Indonesia, yaitu Bapak Mahfud MD, yang punya pengalaman begitu banyak ya, di pemerintah, khususnya dalam bidang penegakan hukum sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi juga dan Hakim juga, sehingga banyak pengalaman yang luar biasa ya. Maupun begitu ya, Pak Mahfud juga adalah orang yang memberi kekuatan kepada Pak Ganjar yang luar biasa. Kita tahu bahwa Pak Mahfud ini dulunya pernah menjadi bagian dari mereka sebagai tim sukses pada tahun 2014 silam. Yang ditakutkan ya dari Pak Mahfud adalah melancarkan serangan ke kubu 02 karena udah pengalaman, karena pernah bergabung kan ya. Istilahnya jangan sampai ada intervensi hukum, juga intervensi yang lain. Jadi dari data-data itu memang kubu 02 sudah selayaknya untuk stres semua berjamaah itu, karena tambah hari di kubu 03 itu kinerja dan kepercayaan publik itu menambah, tapi untuk di 02 tambah hari tambah suram. Kenapa? Tidak ada hari tanpa blunder. Nah, jadi hampir tiap hari ada blunder, baik yang dari cawapresnya maupun dari calon presidennya. Nah, sekarang ini kan udah masuk masa-masa kampanye. Nah, jadi banyak berasumsi, ini asumsi ya, aparat seakan-akan kan membackup 02 dan kejadian-kejadian yang di
masyarakat itu sudah tahu semua, tapi ya masyarakat hanya melihat karena tidak punya kekuatan. Tapi dampaknya narasi-narasi itu akan menggerus suaranya 02. Makanya bagaimanapun juga di 02 itu kan kekuatannya besar sekali, bukan besar sekali ya. Karena apa? Karena di belakang layar kan secara langsung atau tidak langsung kubu Jokowi kan merapat ke sana. Cuman masalahnya sekarang di Jokowi sendiri kan problem terlalu banyak. Diawali dengan lolosnya Gibran di Mahkamah Konstitusi itu masyarakat sudah tahu semua. Nah, terus yang kedua, sekarang dari Jokowi, di keluarga Jokowi dikenal dengan dinasti keluarga tadi, itu juga booming, sehingga untuk mengangkat sekarang agak sulit sekali. Dan perlu diketahui juga, sekarang survei mengatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah, khususnya ini nama Jokowi, itu turun drastis. Nah, disinilah yang sangat dipusingkan oleh 02. 02 itu membuat jargon satu putaran. Tapi survei mengatakan mentok itu di bawah 40. Nggak akan terjadi itu satu putaran. Kalau sampai 2 putaran, kemungkinan besar game over. Kenapa? Karena pertama kali kalau udah 2 putaran kesempatan 50-50 ya. Anggaplah yang masuk ke Ganjar ya, Prabowo 50%, Ganjar 50%. Sekarang perlu diingat ya, kalau dulu rombongannya Anies itu kan diprediksi akan dukung ke Prabowo, tapi sekarang udah beda. Kita lihat dari debat capres pertama kali itu, seakan-akan Prabowo diserang dari Anies dengan Ganjar. Dari penampakan itu kemungkinan besar kalau terjadi putaran dari kelompoknya 01 akan merapat ke 03. Alasannya gampang, jangan ada di pemerintahan ini dipimpin oleh dinasti keluarga. Nah, dari situ ini kan melekat sudah kan. Maka dari itu ya selamat berpusing-pusing lah 02. Oke, terima kasih. Merdeka.